Baik, sesuai dengan program organisasi kita Advent Sedunia, bahwasanya 2020 sampai 2025, strategic plan I will go, fokus ya. Maka dari Departemen Komunikasi mempromosikan, mengingatkan, dan menggunakan event ini, ya, mengadakan event ini untuk mensosialisasikan apa itu strategic plan I will go. Dalam program itu, kalau kemarin 2015-2020 reach the world, ada reach up, reach out, reach across, atau reach in, maka untuk 2020-2025 ya ada 4 hal, ya 4 hal, tapi sebenarnya 3 yang mana harus dibarengi oleh Roh Kudus, ya. Jadi pertama, misi, ya, yang menjadikan anggota kita semua terlibat di dalam penginjilan I will go, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yesaya, ya. Dia memiliki misi di bawah kendali Roh Kudus, kemudian harus memiliki perkembangan rohani di bawah Roh Kudus, dan kemampuan untuk memimpin di bawah kendali oleh Roh Kudus. Dalam hal misi, ya, inilah tujuannya untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus Kristus. Siapa yang kuutus? Inilah aku, utuslah aku. Nah, dalam hal misi, kita menganjurkan ya agar setiap anggota, setiap umat Tuhan yang terpanggil, ya, yang sudah melihat Yesus, akan memiliki tujuan, ya, jiwa yang mau dibawa kepada Yesus. Satu yang belum Advent, yang belum mengenal Yesus, dan satu yang sudah mengenal Yesus, tapi murtad atau lau-lau, sudah mulai dingin. Ya. Jadi dalam tahun ini, kita berharap agar saya dan saudara punya tujuan. Ya. Tuhan pakai saya menjadi alat untuk menarik jiwa, satu saja minimal. Kalau bisa sampai 7, haleluya. Tapi minimal 1 yang belum Advent, dan 1 yang sudah Advent, dibawa kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana misi ini bisa tetap berkobar dalam hidup kita? Maka harus kita jaga perkembangan rohani kita. Ya inilah yang namanya reach up, ya. Baca firman, berdoa. Salah satunya, siang ini, setiap hari kita adakan pertemuan kebaktian siang, ya, mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan belajar firman Tuhan dan berdoa. Inilah bahagiannya, ya. Lalu nanti ada kepemimpinan. Nah, di sini kita latih anggota-anggota, saat ini wilayah 11, ya, ikut memimpin, bagaimana memimpin ibadah, ya. Dan semuanya haruslah di bawah kendali Roh Kudus. Dan setiap bulan harus diadakan evaluasi, dan evaluasi itulah yang kita sebut I will go celebration. Untuk itu selamat datang kepada kita semua yang sudah hadir tepat waktu, dan kita tidak membatasi hanya orang-orang tertentu di wilayah 11 yang ikut, tapi semua umat Advent, ya, sedunia kita undang untuk ikut kegiatan ini, karena kita adalah Advent seluruh dunia, ya, dan kita mau mendoakan, ya, belajar firman Tuhan. Baik, kita serahkan acara ini kepada jemaat yang dikembalikan oleh hamba Tuhan Pendeta Sandy Marmo. Baik, terima kasih buat Saudara William Pardede. Salam. Shalom. Selamat siang kepada kita semua, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, dan juga saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus yang mengikuti diskusi sekolah sahabat kita, baik melalui Zoom, Facebook, maupun YouTube, dan sebagainya. Pada hari ini, hari Selasa, pelajaran diskusi sekolah sahabat kita berjudul, Siapakah yang percaya?
Judul ini sangat menarik. Oleh karena itu, saya arahkan sebuah pertanyaan kepada Bapak Pendeta S. Marbun. Mungkin bisa langsung dijelaskan kepada kita, siapakah yang percaya? Oleh karena itu, kami silakan Pak Pendeta Marbun untuk memberikan jawaban. Selamat siang, Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Terima kasih Bapak Ketua Manulang atas pertanyaan yang sudah disampaikan untuk kita pelajari bersama-sama pada hari Selasa ini. Jadi kita khusus mempelajari pelajaran hari Selasa. Siapakah yang percaya? Baik, mari kita melihat apa yang sebenarnya yang disampaikan kepada para pembaca dari kitab Yesaya pasal 52 dan 53. Saudara, bangsa Yahudi tidak menyangka bahwa kelepasan yang mereka nantikan bukanlah bersumber dari kekuatan pemerintahan seperti yang mengalahkan mereka, yaitu bangsa Babel. Mereka berharap bahwa mereka akan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada bangsa Babel untuk melepaskan mereka. Tetapi bukan itu yang Tuhan gunakan, tetapi Dia menggunakan seorang hamba. Cara yang digunakan untuk melepaskan bangsa ini bukan dengan kekuatan senjata, melainkan melalui sebuah kehidupan yang dilalui dengan penderitaan. Bila mana kita membaca di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang kedua, saudaraku. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Yesaya pasal 53 ayat yang kedua. Sebagai taruh, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Kehadirannya bukanlah secara kebetulan, tetapi ia datang dari hadapan Tuhan. Kedatangan hamba itu, dia datang dari hadapan Tuhan. Dia datang atas kehendak Allah, rencana Allah untuk melepaskan umatnya dari perhambaan dan juga dari dosa. Saudara, di dalam ayat ini kita melihat ada kata tunas. Kalau saudara melihat di dalam Yesaya pasal 53, saya bacakan kepada kita ayat yang kedua, dikatakan di sana, sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Saudara, apa maksudnya? Kenapa Yesaya memberitahukan bahwa kehadiran hamba Allah itu, dia datang sebagai tunas dari tanah kering? Mungkin kalau kita membaca sekilas, kita tidak akan dapat mengerti apa yang sebenarnya yang sedang disampaikan oleh Yesaya kepada para pembacanya. Tetapi bila mana kita kembali ke dalam bahasa aslinya, kata tunas itu diambil dari kata netser. Netser, tunas atau taruh yang tumbuh, yang merupakan akar kata dari kata Nasaret. Ya. Jadi netser, tunas adalah asal kata dari Nasaret, tempat di mana hamba itu akan datang. Hamba itu akan datang untuk melepaskan umat manusia. Saudaraku, pada waktu Yesus disalibkan, di salib itu dituliskan kata Inri. Dalam bahasa Ibraninya yang diartikan Yesus orang Nasaret, raja orang Yahudi, yang dapat juga diartikan bahwa Yesus sang tunas, raja orang Yahudi. Ini menunjukkan dari mana datangnya penyelamat itu, yang di kemudian hari orang dapat melihat kegenapan dari nubuatan bahwa Yesus datang dari Nasaret, dari kata Natser, tunas dari tanah kering. Saudara,
Nazaret ini adalah kota yang dikenal dengan kejahatan. Tanah kering. Tidak ada yang dapat diharapkan dari tempat yang seperti ini. Ini bisa kita lihat dengan apa yang dikatakan oleh Nathanael yang menjadi murid daripada Yesus. Kita boleh baca, saudaraku. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 45 dan 46. Kita lihat di sana. Yohanes 1 ayat 45 dan 46. Dikatakan, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Filipus, tetapi apa respon daripada Nathanael? Nathanael katakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nathanael mengatakan tidak ada yang baik dari Nazaret. Tetapi jangan lupa, saudaraku, bahwa Yesaya telah mengatakan bahwa tunas itu, Tarus itu datang dari tanah kering yang akan menyelamatkan bangsa Yahudi yang datang daripada Tuhan. Saudara, itulah mengapa Nabi Yesaya membuat satu pertanyaan. Siapakah yang percaya? Memang secara logika orang tidak akan percaya. Bagaimana orang boleh mempercayai bahwa keselamatan itu, kelepasan itu datang dari seorang hamba yang hanya diberikan ciri, yaitu dia adalah taruh tunas yang datang dari tanah kering. Tetapi sekarang kita mengetahui bahwa kebenaran nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya adalah sangat jelas bahwa itu adalah menceritakan tentang Yesus. Sebagaimana Yesaya mengatakan di dalam Yesaya pasal 53 ini, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, kita mendapati bahwa kondisinya bukanlah seorang yang diinginkan, diidolakan. Yesus bukan seorang yang diidolakan. Hamba itu bukan seorang yang diidolakan. Dia tidak memiliki ketampanan. Bukan orang kaya atau lahir dari kalangan orang-orang yang cendekiawan atau bangsawan. Bukan dari orang tua yang kaya, tetapi orang tua yang miskin. Hidup di antara orang yang sakit, orang yang miskin, orang pinggiran, dan orang yang dihinakan. Bahkan bagi orang-orang seperti Yesaya, dia tidak bisa disamakan. Jadi dia betul-betul sangat dihinakan. Rupa sebagai hamba yang sangat menderita. Saudaraku, penderitaannya membuat dia menjadi sama dengan apa yang ditanggungnya. Menjadi rupa yang rusak, hancur. Karena dosa itu sangat merusak dan menghancurkan rupa anak Allah. Sehingga ia dihina, sehingga orang menutup mukanya. Sebagaimana apa yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga. Demikian Pak Ketua, mengapa Yesaya mengatakan siapakah yang percaya? Secara logika orang tidak akan percaya. Tetapi ketika kita mempelajari akan firman Tuhan, maka kita tahu bahwa kehadiran hamba itu adalah atas kehendak Allah. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Bapak Pendeta yang sudah menjabarkan dan memberikan jawaban tentang siapakah yang percaya. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Bapak Hahutauruk. Pertanyaannya begini, Pak. Bagaimana dengan kehidupan dari Ayub yang juga disinggung dalam pelajaran kita di hari Selasa ini? Silakan Bapak Hutauruk. Baik, terima kasih Pak Ketua Manang. Selamat siang kepada kita semua yang hadir dalam ini. Apa yang dapat kita lihat dari kehidupan Ayub? Ayub memiliki latar belakang yang jelas. Asalnya dengan jelas disebutkan bahwa ia berasal dari tanah Uz, seorang yang saleh dan jujur.
Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, yang tertulis di Ayub 1 ayat 1. Ayub juga adalah seorang yang sangat diberkati Allah dengan kekayaan yang besar dan juga keluarga yang besar. Tertulis di Ayub 1 ayat 2 dan 3. Yang menjadi persamaan antara Ayub dan Kristus adalah mereka harus mengalami penderitaan yang bukan karena kesalahan mereka atau oleh karena pelanggaran mereka. Ayub ditimpa malapetaka oleh karena kesetiaannya kepada Allah. Harus diuji untuk membuktikan bahwa dia benar-benar seorang anak Allah yang setia. Bukan karena Allah memberkatinya, tetapi benar oleh karena dia orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidupnya. Yesus Kristus mengalami penderitaan dipilih Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Tertulis di Yohanes 3:16, Yesaya 53 ayat 1 dan 2. Marah-marah ya. Sebagai yang terpilih, Yesus menerima kondisi yang akan dihidupkan dan jalani tanpa ada persungutan, tanpa ada bantahan. Bahkan Yesaya mengatakan seperti domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Tertulis di Yesaya 53 ayat 7. Yang menjadi perbedaan dari penderitaan yang mereka alami adalah Ayub sebagai manusia yang diciptakan Allah untuk memberitahukan kepada semua pembaca kitab Ayub bahwa seorang Ayub dapat melewati penderitaannya dengan pertolongan Tuhan, dapat menjadi contoh bagi banyak orang yang mengalami penderitaan. Tertulis di Ayub 42 ayat 7 sampai 17. Yesus adalah yang menjelma menjadi manusia, mengambil rupa manusia, bahkan rupa kehidupan seorang hamba. Paulus menyebutnya dalam 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Pengorbanan Yesus adalah untuk keselamatan manusia, dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya, hanya Yesus saja. Karena dialah yang telah ditentukan Allah, sebagaimana firman Tuhan juga menyebutnya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian Pak Ketua Manulang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Hutaurup yang sudah memberikan penjelasan yang begitu jelas. Semoga kita semua juga mengaminkan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Hutaurup. Baik, selanjutnya saya juga akan menanyakan kembali kepada Bapak Pendeta Esmarbun, juga yang akan memberikan satu konklusi dari pelajaran hari ini. Pertanyaannya begini Bapak Pendeta, berdasarkan Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan Yesaya 53 ayat 12, di manakah didudukkan orang yang tidak bersalah mengalami penderitaan yang seharusnya ditimpahkan kepada orang yang bersalah? Silakan Pak Pendeta menjawabnya. Baik, terima kasih Bapak Ketua Manulang. Berdasarkan ayat firman Tuhan dalam buku Yesaya yang kita pelajari, yaitu Yesaya pasal 52 sampai pasal yang ke-53 ayat yang ke-12. Situasi dan kondisi yang didudukkan, dialami orang yang tidak bersalah, yang seharusnya adalah bagian orang-orang yang berbuat kesalahan. Mari kita lihat yang pertama di dalam Yesaya 52 ayat yang ke-14. Dikatakan mengalami buruk rupa, tetapi bukan buruk tabiat. Ini saudaraku, hamba itu mengalami buruk rupa, tetapi bukan buruk tabiat.
Berbeda dengan orang yang berbuat kejahatan adalah buruk tabiatnya. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Hamba itu telah mengambil apa yang bukan menjadi miliknya, telah didudukkan kepada dia. Yang kedua, di dalam Yesaya 53 ayat yang kedua, asal usulnya bukan tempat yang terbaik, tetapi dari tanah kering. Yohanes 1:46 katakan tadi, kata Nathanael, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dia datang dari kota yang penuh dengan kejahatan, tetapi dia bukan pelaku kejahatan. Kota itu boleh jahat, tetapi dia tetap menjadi hamba yang setia. Yang ketiga, di dalam Yesaya 53 ayat keempat, sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Penyakit kita yang ditanggungnya, tetapi dia harus berbuat sesuatu bagaimana cara dia menanggung penyakit itu. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 36, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Luar biasa, saudaraku. Kehadiran Yesus Kristus menyembuhkan orang-orang yang dikuasai oleh iblis, sehingga mereka beroleh kehidupan dan keselamatan. Yang keempat, di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, dikatakan hamba itu menyembuhkan, memulihkan, memberikan kehidupan dan masa depan. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36. Mari kita baca 36 sampai 38. Ketika Petrus menyampaikan khotbahnya sebagai berikut. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, dan banyak lagi yang Yesus ambil yang seharusnya menjadi bahagian kita. Luar biasa, saudaraku. Yesus mengambil semua apa yang menjadi bagian kita di dalam kebinasaan, tetapi telah didudukkan kepada Dia. Sebagai kesimpulan dalam pelajaran kita pada hari ini adalah, apapun yang menjadi pilihan kita, yang telah membawa kita, telah membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Yesaya 53:6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara, Yesus adalah jawaban, dan Yesus telah melakukannya. Bila mana kita membaca di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, semua ini mengajak kita untuk melihat kepada kitab Yesaya yang begitu jelas dan tak terbantahkan. Seperti apa kehadirannya, kehidupannya, tabiatnya, pelayanannya, pengorbanannya. Sehingga di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-15,
Apa dikatakan firman Tuhan? Demikianlah ia, hamba itu, akan membuat tercengang banyak bangsa-bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Orang akan memahami, orang akan mengerti siapakah yang boleh percaya. Tetapi orang akan percaya bahwa hamba Allah itu hamba yang menyelamatkan, yang sudah dipaparkan oleh Nabi Yesaya. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih untuk para narasumber kita, Bapak Pendeta Esmarbun, Bapak Ketua Hutauruk, yang mana telah memberikan suatu penjelasan yang begitu baik. Sehingga pelajaran hari Selasa, diskusi sekolah sahabat kita, siapakah yang percaya, sudah terungkap sehingga kita dapat memahami pelajaran ini dengan baik. Saudara yang berbahagia, demikianlah pembahasan diskusi sekolah sahabat kita di hari Selasa ini. Baik, saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Kita tiba di hari Senin ini dengan satu judul yang akan saya share ya. Saya akan share di screen kita, yaitu puisi daripada hamba yang menderita, atau puisi tentang hamba yang menderita. Ya, puisi hamba, bukan dia yang menulis, tapi ini tentang hamba yang menderita. Ini satu hal yang sesungguhnya agak aneh ya, bukan aneh, tapi artinya tidak ada umat manusia yang ingin untuk menderita. Tidak ada. Kalau bisa kita sejauh mungkin menolak penderitaan itu datang dari diri kita. Itulah sebabnya kita berdoa supaya kita terbebas dari masalah, kita terbebas daripada tantangan kehidupan, dan itu sah-sah saja. Itu dapat kita lakukan ya, untuk dapat berdoa agar supaya penderitaan itu tidak menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Tetapi kenyataannya kita mau tidak mau akan dari waktu ke waktu mungkin akan mengalami penderitaan-penderitaan dalam kehidupan ini. Apalagi kalau penderitaan itu adalah sehubungan dengan pelajaran kita tadi malam ya. Oleh sebab kebenaran kita, ya, misionaris di India yang harus terbakar hidup-hidup dengan kedua anaknya. Satu keluarga misionaris yang suami, istri, dan putra mereka harus dibunuh pada satu malam saja. Jadi itu kadang-kadang tidak dapat dielakkan. Kekuatan apa yang dapat kita lihat? Dan mari kita lihat yang kita lihat yang menderita pada saat ini ya. Siapa yang menderita pada saat ini? Nah, inilah kita akan pelajari bersama-sama puisi daripada hamba yang menderita, atau puisi tentang hamba yang menderita. Oke, mari kita baca terus pelajaran ini. Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12 dikenal sebagai puisi hamba yang menderita, yang telah meneguhkan reputasi Yesaya sebagai nabi pembawa Injil. Kenapa dia menjadi nabi pembawa Injil? Ya, karena nanti kita akan lihat, karena itu menuju kepada seseorang ya, dan yang ditulis dari kitab Injil secara konsisten. Kitab Injil dari Matius sampai Yohanes itu berbicara tentang seorang yang menderita, hamba yang menderita, anak Allah yang menderita. Nah, pelajaran sahabat kita katakan apa? Selaras dengan keunggulan Injil, puisi jauh melampaui literatur lainnya. Meskipun ya di sini meskipun sangat pendek, setiap frasa padat dengan makna yang mendalam, yang menyatakan inti dari pencarian Allah yang tak terpikirkan untuk menyelamatkan satu ras yang telah tenggelam dalam dosa. Ya, Yesaya 53 itu cuma 12 ayat, tapi begitu padat dengan makna yang mendalam tentang hamba yang menderita. Nah, ini bukanlah susu dari perkataan Yesaya, bukanlah artinya hal indah atau apa ya. Dia telah mempersiapkan pendengarnya dengan mengembangkan tema Mesias sejak awal tulisannya. Dalam mengikuti seluruh perjalanan hidup Mesias di dunia, Nabi Yesaya memulai dengan keberadaan hamba tersebut, keberadaannya dalam kandungan serta kelahirannya. Kita sudah pelajari waktu lalu dalam Yesaya 7 ayat 14. Yesaya juga memperkenalkan identitasnya sebagai Raja Ilahi yang berasal dari keturunan Daud. Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Kita sudah lihat waktu yang lalu ya.
Yesaya juga menguraikan pekerjaannya, yaitu pemulihan bagi Israel. Yesaya 11 ayat 1-16. Dan dengan pelayanan senyap, melakukan pembebasan dari ketidakadilan serta penderitaan. Yesaya 42 ayat 1-7. Jadi bukan Yesaya 53 ini bukan baru kali itu. Yesaya mau berbicara tentang apa ya? Tentang Mesias yang kita kenal di perjanjian baru. Nah, kenapa ini saya mendapat satu penekanan? Kenapa? Karena pada saat orang-orang Yahudi saat ini membaca tentang hamba yang menderita itu, mereka tidak terpikir atau menolak untuk merujuk itu kepada Yesus atau Mesias kita di perjanjian baru. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita ini juga dapat menjadi satu bridge atau jembatan untuk menjangkau saudara-saudara kita orang-orang Yahudi yang hingga saat ini tetap menolak Yesus Kristus sebagai Mesias yang dituliskan dalam Yesaya 7, Yesaya 9, Yesaya 11, Yesaya 42, dan Yesaya yang kita sudah lihat Yesaya 49, 50 dan 53. Jadi dan kemudian pelajaran sahabat kita katakan, kemudian Yesaya menyatakan bahwa drama akhir dari Mesias termasuk tragedi yang sangat kontras sebelum ia ditinggikan, ya. Sangat kontras, tragedi. Sekarang puisi hamba yang menderita menyelami kedalaman tragedi itu. Kita akan lebih secara mendetail, ini adalah puncak kita dapat melihat bagaimana hamba itu betul-betul menderita. Hamba yang menderita. Pelajari bagian-bagian yang ditulis di atas. Ulangi apa yang telah disampaikan, apa yang telah atau disampaikan kepada kita tentang Mesias atau Yesus. Ya, bagaimanakah ayat-ayat tersebut menolong kita untuk menghadapi apa yang akan terjadi dalam Yesaya 52 dan 53? Atau apakah hal itu yang menyebabkan apa yang terjadi dalam Yesaya 52 dan 53 lebih menarik perhatian? Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 1 memperkenalkan puisi, satu puisi dengan sebuah pendahuluan yang berisi kontras yang menakjubkan. Itu apa? Hamba yang menderita itu apa? Hamba yang menderita itu akan berhasil dan ditinggikan. Namun penampilannya akan dipenuhi noda sehingga sulit untuk dikenali. Siapa yang dapat mempercayainya? Bagaimana orang yang penampilannya yang babak belur, dengan kata lainnya, yang babak belur itu justru yang berhasil. Kita yang berhasil itu justru kalau bisa tidak babak belur. Ya, pemenang itu biasanya yang membuat orang lain babak belur. Tapi kenapa dia yang berhasil dan ditinggikan itu? Tapi justru dia penampilannya itu penuh noda, babak belur dan tidak dapat dikenali. Ya. Yesaya 53 ayat 2 dan 3 dimulai dengan seseorang yang menderita yang berasal dari keturunan hamba dengan penampilan sederhana sehingga kesedihan dan penolakan yang dialaminya. Yesaya 53 4-6 berhenti untuk menjelaskan bahwa penderitaannya seharusnya merupakan penderitaan kita. Itulah yang seharusnya kita alami. Tapi di sini Yesaya 53 4-6 dia tidak lagi membahas tentang penderitaan hamba tersebut, tetapi untuk menjelaskan bahwa penderitaan dia itu merupakan bagian dari hukuman yang seharusnya kita jalani, yang dia tanggung untuk menyembuhkan kita. Ya, Yesaya 53 7-9 kemudian melanjutkan tentang hamba yang tidak bersalah itu hingga ia turun ke liang kubur. Nanti kita akan lihat satu demi satu karakteristik daripada penderitaan yang dia alami oleh sebab kita yang seharusnya menderita, tetapi dia yang telah menanggung bagi kita semua. Dalam Yesaya 53 ayat 10 sampai dengan 12, hamba itu naik untuk penghargaan yang ditinggikan, yang sudah disebutkan pada awal puisi sejak Yesaya 52 ayat 13. Dengan tambahan pengertian bahwa pengorbanannya untuk menyelamatkan orang lain merupakan kehendak Allah. Dia akan pasti ditinggikan. Jadi kita sebentar akan membahas tentang bagaimana penderitaannya. Tapi pada saat kita membahas penderitaannya, jangan pernah lupa, dia pasti akan ditinggikan walaupun dia akan menderita dalam dunia ini. Bandingkan puisi ini dengan bentuk lembah kekelaman dalam Filipi 2 ayat 5-11, di mana Yesus mulai dalam rupa dan gambar Allah, namun mengosongkan dirinya dan menjelma menjadi manusia, taat hingga mati di kayu salib. Ya, kematian yang paling hina, yaitu kematian di salib. Dia mati bukan karena sakit, dia bukan mati karena ini dan itu, tapi dia mati dalam keadaan yang paling hina.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, supaya setiap orang mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Yesaya 49 ayat 7. Baca Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Tuliskan apa yang puisi ini sebutkan tentang segala sesuatu yang Yesus telah lakukan bagi kita. Renungkan tindakannya bagi kita. Dan apa maknanya bagi kita. Ya, apa maknanya bagi kita. Kita akan mencoba pada malam hari ini membahas siapa. Kita sudah tahu, saya sudah ulang-ulang ya. Siapa yang hamba yang menderita ini? Untuk kita ulangi kembali. Siapa ini hamba ini? Yang sampai saat ini pun saudara-saudara kita, umat-umat Yahudi, tolak dia sebagai Mesias. Ya. Tolak. Padahal bukti-bukti bahwa Yesus itulah hamba dalam kitab Yesaya itu tidak terelakkan. Tidak terelakkan. Ya. Tapi siapa hamba yang menderita ini? Dan apa penderitaannya? Itulah yang kita akan coba untuk jawab. Siapa hamba yang menderita? Kalau kita melihat ada satu sistem penulisan. Ya, sistem penulisan di Alkitab yang disebut dengan istilah paralelisme. Paralelisme adalah satu keadaan paralel. Satu keadaan paralel. Semuanya sama ya, seperti mobil yang diparkir secara paralel. Ya. Yaitu keadaan paralel atau keterkaitan dari beberapa cara yang merujuk kepada satu pengertian yang sama. Ada dua hal yang disejajarkan ya, penjajaran ya. Dua hal yang disejajarkan dan ini menyatakan bahwa pengertiannya berarti dari kedua hal itu adalah satu pengertian yang sama. Apa maksudnya ini, pendeta ya? Mungkin ada kata bertanya ya. Misalnya Yesaya 50 ayat 10. Yesaya 50 ayat 10 berbicara tentang apa ya? Di siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah. Nah, apa yang paralel di sini? Mari kita lihat dulu yang dari tulisan yang saya beri gambar biru ya. Percaya kepada nama Tuhan itu paralelnya adalah bersandar kepada Allahnya. Artinya kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita bersandar. Kita percaya, itu paralelnya daripada kata percaya adalah bersandar. Nah, kalau percaya kepada nama Tuhan, maka bersandar itu Tuhan itu adalah apa? Allah. Jadi paralel dari percaya adalah bersandar, paralel daripada Tuhan adalah apa? Allah. Itulah paralelisme. Percaya, bersandar, Tuhan, Allah. Nah, kalau kita lihat yang tanda merah, takut akan Tuhan, dengar atau bahasa Inggrisnya ini kata bukan mendengarkan suara, bahasa Inggrisnya obey his servant. Fear the Lord itu satu apa? Satu posisi ya. Satu posisi lalu dikatakan apa? Obey his servant. Jadi dengan kata lain takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya itu adalah satu paralel. Jadi takut adalah apa? Obey. Kalau kita takut akan Tuhan maka kita akan menurut atau mendengarkan suaranya. Nah, kalau kita lihat Tuhan di sini siapa? Ya, Tuhan itu Allah. Ya, takut akan Tuhan Allah. Mendengarkan suara hambanya. Kalau demikian bahwa kita dapati bahwa hamba dalam Yesaya 50 ini disejajarkan, memiliki keterkaitan, memiliki hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi dengan kata lain, hamba yang menderita itu tidak lain adalah Allah sendiri. Hamba yang menderita tidak lain adalah hamba, itu adalah Tuhan sendiri atau Allah itu sendiri. Hamba adalah Tuhan. Nah, apalagi kita lihat ya. Yesaya berbicara tentang gembala. Allah sebagai gembala. Itu ada dalam misalnya Yesaya 40 ayat 11. Yesaya 40 ayat 11 ini berbicara tentang Allah ya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan apa? Hati-hati. Ini seperti apa? Seperti seorang gembala Daud, tapi dia berbicara tentang gembala yang agung, yaitu Allah dalam Mazmur 23. Ya. The Lord is my shepherd. Ya. The Lord is my shepherd. Allah adalah gembalaku. Allah adalah gembalaku. Jadi Allah itu dalam kitab Yesaya maupun seperti Mazmur 23, Allah itu adalah apa? Gembala agung. Yesaya 40 ayat 11. Dan Yesus juga menyatakan dirinya apa? Sebagai gembala. Yohanes 10 ayat 11 katakan, akulah gembala yang baik.
gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi hamba atau Yesus Kristus itu adalah juga apa? Allah. Ya. Hamba, Yesus adalah juga Allah. Jadi disinilah kita lihat bukan hanya kita dapat melihat dari Yesaya ini bahwa sang hamba itu adalah Allah, tetapi kita juga dapat melihat bahwa dia juga adalah hamba yang apa? Hamba yang menderita. Ya. Berikutnya, mari kita lihat yang lainnya ya. Poin-poin lainnya. Hamba itu sebagai Yesus atau hamba Yesus Kristus adalah Allah. Kita lihat misalnya, coba kita lihat ya. Yesaya 53 ayat 11. Ini berbicara tentang hamba yang menderita ya. Dalam kitab Yesaya nanti kita lihat ya. Di sana dikatakan Yesaya 53 ayat 11, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang. Bahasa Inggrisnya, my righteous servant shall justify, atau bahasa Inggris lainnya, kitab bahasa Inggris lain katakan, my righteous servant shall make many people righteous. Jadi seorang yang benar yang membenarkan orang lain. Nah, yang benar bahasa Inggrisnya itu adalah tzadik, akan membenarkan, yatzdik. Jadi berhubungan itu kata benar, yang benar, atau tzadik yang akan apa? Membenarkan, yatzdik. Artinya di sini adalah the judge who justify the just. The judge, hakim yang membenarkan, who justify, membenarkan the just, membenarkan orang yang benar. Hakim yang membenarkan orang yang benar. Nah, kata hakim yang membenarkan orang yang benar, ini ultimate judge itu di dalam Alkitab itu hanya merujuk kepada satu orang. Siapa dia? Allah. Hanya kepada Allah. Jadi Yesaya 53 ini berbicara tentang hamba yang menderita ini, yang kita tahu dalam kitab Perjanjian Baru itu adalah Yesus Kristus. Dialah hamba Allah sebagai orang yang benar yang akan membenarkan banyak orang. Dia bagaikan hakim yang membenarkan orang yang benar. Dan kitab Raja-Raja membuktikan, 1 Raja-Raja 8 ayat 32 membuktikan bahwa hakim yang benar, yang adil, yang paling adil itu tidak ada lain selain Allah. Selain Allah. 1 Raja-Raja 8:32 pada saat Raja Salomo ya menyerahkan Ka'bah Yerusalem, inilah yang dia doakan. Dia nyatakan, engkau pun kiranya mendengarkan di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang tersebut, orang itu sendiri yang bersalah, tetapi apa? Nah, ini poinnya. Tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Tzadik, yatzdik. Yang benar akan membenarkan. Jadi hamba, orang yang benar itu akan membenarkan banyak orang. Dan dia tidak lain adalah siapa? Dia tidak lain adalah Allah sendiri. Hakim yang adil, hakim yang akan membenarkan orang yang benar. Jadi disinilah kita tidak perlu ragu-ragu. Banyak orang Kristen hingga saat ini meragukan. Orang Yahudi pun bukan hanya orang Yahudi, banyak teolog-teolog Kristen juga meragukan. Siapa ini hamba yang menderita? Hamba yang menderita dalam kitab Yesaya 53 atau dalam kitab Yesaya. Kalau kita lihat pelajaran sekolah sahabat, kita sudah menuntun kita untuk melihat bahwa hamba yang menderita itu tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri, anak Allah. Allah anak itu sendiri adalah hamba yang menderita. Tetapi inilah kita lihat ya. Kita yang sering kali menolak untuk menderita. Tetapi anak Allah sendiri harus apa ya? Menderita. Kita mencoba untuk tolak. Aduh jangan sampai kita menderita. Seakan-akan banyak orang katakan, oh kalau kamu menderita itu kamu mendapatkan kutuk. Dan itu betul, nanti kita akan lihat. Banyak yang berpikir bahwa pada saat kita menderita, pada saat kita tidak sesukses orang lain, kita terbuang di kiri dan di kanan, kita tidak dapat posisi ini, dan kedudukan kita seperti tidak ada, kita menderita, aduh, ditekan-tekan terus, ditendang-tendang terus, nggak pernah jadi pimpinan dan lain sebagainya. Kita pikir, waduh ini kasihan sekali ya, memang dikutuk mungkin itu orang itu ya. Tetapi kalau kita lihat, anak Allah ini pun dianggap bagaikan orang yang dikutuk. Mari kita lihat penderitaannya ya. Begitu hebat. Yesaya 52 permulaan penderitaan tentang hamba yang menderita sudah menyatakan dia itu akan menderita. Dan di akhir Yesaya 53, di ayat yang terakhir, juga berbicara tentang penderitaannya. Jadi
pembicaraan tentang hamba ini yang adalah anak Allah sendiri, yang akan membenarkan orang yang benar sesuai dengan kebenarannya, dia akan menderita. Dimulaikan dengan pernyataan Yesaya 52:14. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya. Ya, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Bukan karena dia buruk rupanya karena dalam tanda kutip dia jelek, ya. Tidak, ini artinya buruk rupanya karena sudah dihajar-hajar, udah hancur mukanya, dia apa? Dianiaya. Saya ingat waktu dulu ya, waktu masih Anda yang mungkin sering mungkin mendengar ilustrasi ya dulu ya, di zaman saya masih mahasiswa ya, ada katanya ada seorang guru agama yang sudah mengajar anak-anak kecil ya. Ini guru agama di Manado ini katanya ya. Ajar anak-anak kecil tentang apa? Kehidupan, kelahiran, kehidupan dan kematian Yesus. Dan guru agama ini mengulangi kembali, anak-anak, ingat Om So pernah ajarkan toh ya, pada hari Yesus mati di hari pertama, hari Jumat. Yesus apa? Yesus sebelum dia mati, dia dianiaya, bukan? Dia dicambuk, dipukul, menderita. Yesus dipukul, badannya dihancurkan. Dan ingat apa yang terjadi pada hari ketiga? Pada hari ketiga dia apa, anak-anak? Dia sebelum guru agama terus menyelesaikan kata bang, anak-anak langsung sambung apa? Pada hari ketiga guru, dia bangka-bangka. Jadi pada hari ketiga bukannya Yesus bangkit, tapi hari ketiga katanya apa? Yesus bangka-bangka. Kenapa? Karena dipukul dan dianiaya. Dan ini bukan hanya di permulaan sudah disebutkan. Yesus yang akan apa? Rupanya tidak lagi dapat dikenal ya, karena aniaya yang dialami. Yesaya 52:14. Yesaya 53:12 katakan apa? Yesaya 53:12. Ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, ini sudah dinyatakan dia akan menderita. Ya, dia adalah hamba yang apa? Yang menderita. Kehidupan awal yang sederhana. Ya, kehidupan awal yang sederhana. Yesaya 53:2 katakan apa? Sebagai taruk, sebagai tunas, ya. Ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, dari tempat yang kering. Ia tidak tampan, bahasa Indonesianya sangat sayang ya. Katakan dia tidak tampan, seakan-akan itu hanya dalam bentuk fisik, kegantengan atau ketampanan ya. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ini tidak sedang berbicara tentang apa ya? Tidak berbicara tentang facial keadaan wajah Yesus, apakah dia waktu lahir jelek atau tampan, tidak ya. Ini berbicara tentang apa ya? Dia berbicara he had no form or majesty. No form or majesty. Jadi dia bukan dari keluarga apa? Raja-raja, dia bukan anggota kerajaan, bukan dia penampilan. Ini bukan berbicara tentang dia ganteng atau tidak ganteng, tapi tidak memiliki penampilan. Dengan kata lain, ya, dia tidak memiliki penampilan pun tidak ada, sehingga kita tidak ada yang memandang dia. Ya. Nothing in his appearance, tidak ada rupa penampilan luarnya pun itu tidak ada, sehingga kita tidak menginginkannya. Jadi dengan kata lain, dia bukan orang yang akan apa? Kita lihat, hebat dia, pakai jas terus dia itu, hebat sekali dia, memang agung sekali dia. Ya jalannya pun kayak bos-bos ataupun raja-raja jalan dengan apa? Jadi dia sederhana sekali, pakaiannya mungkin compang-camping, jalannya pun bukan seperti jalan seorang anak raja yang seakan-akan penuh dengan apa? Kemuliaan, tidak, dia sederhana sekali. Awal kehidupan yang apa? Sangat sederhana yang orang tidak menginginkan. Tidak dengan kata lain bahasa Manadonya ya, orang Manado bilang orang akan haga miring. Orang akan haga miring kalau lihat dia. Ya. Dia tidak akan dihormati karena penampilannya yang sangat sederhana. Kalau dia masuk di gereja, kalau dia adalah bagaikan tamu yang masuk gereja, mungkin ya ada orang tidak akan apa, wah silakan duduk di depan, seperti kalau menyambut bupati atau gubernur. Ya, datang masuk di gereja. Tidak, mungkin orang bilang ya duduk aja di belakang Pak ya, ini ada tempat di belakang ini. Ya, itu dia penampilan yang sangat sederhana. Yang kedua, dia selalu menderita.
Ia selalu menderita. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ya, menderita kesakitan, familiar with pain. Ya, pain bukan berarti dia sakit-sakitan, bukan ya. Familiar with pain, pain itu kan kesakitan oleh sebab misalnya dia kurang makan atau kurang tidur ya, seperti atau karena banyaknya penderitaan ya, pain ya, penderitaan oleh sebab dia menangis melihat orang yang menderita dan lain sebagainya ya. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi dia seperti pengemis yang apa ya? Kalau kita di Amerika ini seringkali kalau kita di persimpangan lalu ada orang apa ya? Ada orang peminta-minta. Kadang-kadang kalau kita ada uang ya kita suka untuk dapat memberi. Tapi kalau saya misalnya kalau tidak ada uang kadang-kadang aduh rasa gimana mau bukannya apa? Bukan malu melihat dia tapi malu karena saya nggak bisa kasih uang misalnya. Tapi itulah pada umumnya orang-orang kalau terhadap pengemis kita nggak akan pernah mencoba apa? Mau lihat betul-betul pengemis tersebut enggak kan? Kita rasa nggak enak, nggak tega mungkin. Bukan karena kita apa ya, kita rasa nggak tega mau melihat pengemis. Jadi kita nggak mau memandang mereka. Kita tidak mau memandang mereka. Itulah seperti begitulah Yesus. Orang nggak akan melihat dia untuk kagumi dia. Tidak. Dia tidak dilihat untuk dikagumi. Orang kalau bisa tidak lihat dia, aduh kasihan dia. Aduh, rasa sedih kalau mau melihat Yesus. Kalau waktu dia hidup di dunia ini ya. Itulah ya. Orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Penderitaan apa? Itu bukan hanya orang yang tidak mau melihat dia karena dia seakan-akan pesakitan, ya, seperti peminta-minta, tetapi dia betul-betul menderita juga secara fisik oleh sebab aniaya. Nah, ayat 7, Yesaya 53:7 katakan, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. So, ia tidak membuka apa? Mulutnya. Wow, menderita, bukan hanya menderita, kelihatan menderita, tetapi betul-betul mengalami penderitaan fisik. Dan pada saat dia menderita, dia apa? Terima. Wow, siapa yang bisa seperti ini? Kita bukan hanya biasanya kita berdoa untuk supaya hilang dari penderitaan. Tapi pada saat kita menderita oleh sebab tindakan orang lain, kita mencoba untuk apa? Waduh, gak bisa dong. Kita harus membenarkan diri kita. Kita harus apa? Menjawab supaya kita lepas dari penderitaan. Kalau bisa jangan menderita ya. Saya tidak mengajak Anda supaya kita punya kebijaksanaan juga ya dari Tuhan kalau ada penderitaan dan Tuhan kalau izinkan kita berbicara. Tetapi dari contoh Yesus ini juga kita dapat lihat bahwa di dalam menjalankan misi Tuhan, ya kadang-kadang yang terbaik itu adalah apa ya? Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ia ditolak oleh manusia. Walaupun dia datang untuk kita, walaupun dia datang untuk mengatasi kesalahan-kesalahan kita yang seharusnya dihina, kita yang seharusnya kalau kita mau lihat alam semesta ini ya, penduduk alam semesta luar yang tidak berdosa ya, kita yang paling hina, kita lah yang paling harus dikasihani karena kita yang berdosa. Ya, kitalah yang paling berdosa. Tapi bukan paling berdosa, hanya kita lah yang berdosa. Tapi kenapa walaupun demikian ia ditolak oleh manusia. Kita sudah baca tadi, ia tidak diinginkan. Ia tidak masuk dalam hitungan, Yesaya 53:3. Dan di dalam Yesaya 53:4, ia dianggap telah dikutuk oleh Allah. Yesaya 53:4 katakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia yang kena tulah. Ya, dia yang dipukul dan ditindas oleh Allah. Kita kira Yesus yang Yesus yang dikutuk. Yesus yang sedang dihukum oleh Allah. Ya. Satu pengiraan, satu pemahaman yang apa? Satu pemahaman yang salah. Ditolak oleh manusia. Tetapi kita sudah lihat tadi dari awal hingga akhir ya. Bahwa pada saat kita lihat bagaimana dia yang menderita, tetapi sesungguhnya seperti ajaran-ajaran Alkitab, yang pertama akan menjadi kemudian, yang kemudian akan menjadi pertama, yang dihina itu akan dimuliakan. Itulah yang seperti kita lihat. Ya, Yesus yang dihina. Tapi justru pada saat dia dihina, ditolak, justru disitulah dia dimuliakan oleh Allah. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan
pada saat kita seakan-akan dianggap oleh manusia telah dikutuk oleh sebab hal-hal yang kita alami dalam dunia ini. Tapi jika itu oleh sebab kebenaran dan kita mempertahankan kebenaran tersebut, jangan kita khawatir. Ya, karena yang akan melihat kemuliaan tersebut adalah Allah kita sendiri. Dan bukan hanya Allah yang telah melihat, tetapi Allah yang telah merasakan penderitaan seperti kita. Allah yang telah merasakan penderitaan yang lebih daripada penderitaan kita. Dan jangan pernah kita takut jika kita menderita. Karena di balik penderitaan itu, ya, akan ada kemuliaan yang nyata. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.